Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan multidimensional arrays. Ada dua program lagi yang akan kita buat. Integer, kita sebut namanya 66. Kemudian integer. Ini arrays yang kita tentukan dan row-nya kita tentukan dan kolomnya juga tentukan di bawah ini ya. Kemudian kita akan buat satu for loops dan hasilnya seperti kayak anak tangga. 66 0 sama dengan new 7 1. Okay. Di sini kita beri jumlah elemen untuk kolom. Sudah kita bahaskan ini di tutorial yang kemarin. Alright. 2 ya, index 2 new integer ya. New integer 4. Oke, supaya nggak bingung ya, saya mesti jelaskan sekali lagi. Right? Ini cara kita mendeclare multi-dimension array. Kemudian ini kita menginitialize. Kita initialize sebagian. Yang kita initialize karena dia adalah 2 dimension array, yang kita initialize adalah row-nya dulu atau dimensi pertamanya. Dimensi yang keduanya ya atau kolomnya kita initialize di sini. Kita initialize length-nya di sini, tapi kita belum kasih value ya. Ini baru hanya menentukan length-nya saja. Jadi length dari kolomnya, length dari row-nya ada 4, 1 2 3 4. Length dari kolomnya beda-beda. Di sini kita menjelaskan bahwa pada indeks 0 ya, kolomnya 1. Pada indeks ke-1 kolomnya 2. Pada indeks kedua kolomnya 3. Pada indeks ketiga kolomnya ada 4. Jadi kalau ini kolom 1 berarti indeksnya berapa? 00. Kalau ini ada 2 kolom pada row 1, indeks 1, berarti baca indeksnya adalah 10 11. Kalau ini 20 21 22. Kalau ini 30 31 32 33. Oke. Alright. Kita lihat programnya. Mungkin bisa lebih mudah. Kemudian saya mau declare integer I, integer J, integer K. Ini bisa cara dan bisa juga digabungkan jadi satu juga bisa ya. Ini lebih keren, selalu seperti ini ya. Kalau nanti sudah jadi programmer profesional nulisnya begini. Oke. Kemudian kita mau declare lagi cukup kayaknya. Ini cuma kita kasih value aja. Oke, kita initialize value ke 0. Right? Kemudian kita masuk ke for loop. I sama dengan 0. Ini programnya sama kayak yang kemarin, hanya di sininya aja yang kita bikin elemennya beda-beda. Ya. I less than non length, I iteration plus kemudian 4 sama dengan 0, J less dari 6 non I dot length. Oke. Kemudian J plus increment terbilang 6 I J sama dengan K. Kalau kita harus bilang K plus right, ini 1 kurung yang ini 1. Sekarang kita untuk printnya, oh ya sorry, mesti ini kelewat layarnya. Oke, ini sudah. Kemudian di sini satu lagi untuk ngasih new line. Ini programnya sama seperti yang kemarin, persis sama, hanya ini saja yang membedakan. Oke, kalau yang kemarin row dan kolomnya sama, kita buat 3 dan 3.
kolomnya beda-beda elemennya. Alright, kita run dulu programnya, kita lihat hasilnya. Dan ini perlu Anda copy paste untuk latihan. Biar kelihatan di sini. Oke, ini hasilnya seperti begini. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Bagaimana cara kerjanya ini program? Ini kita create, ada 2 dimension array. Right? Yang pertama kita sudah tentukan kolom, row-nya ada 4. Row-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Benar kan? Oke. Pada row index 0, artinya row yang pertama ya. Pada row index 0, oke, kita tentukan kolomnya ada 1. Ini dia cuma 1. Pada row index 1, kita tentukan kolomnya ada 2. Ini dia ada 2. Oke. Pada row index 2, kita tentukan kolomnya ada 3. Ini dia ada 3. Alright. Dan yang terakhir, pada index 3, kita tentukan kolomnya ada 4. Benar, ini ada 4. Alright. Ya. Ini Anda bisa gunakan untuk latihan. Bisa dikotak-atik. Ya. Kalau ini yang for loop-nya sama kayak kemarin, persis sama. Right. Hanya yang membedakan adalah pengaturan elemennya ini atau length-nya. Okay. Saya mau buatkan satu program lagi, tapi kali ini ya ini jarang digunakan sih sebetulnya, tapi ada suatu kondisi yang mungkin Anda perlu menggunakan. Kita mau bikin 3 dimension array. Jadi array-nya ini ada satu lagi di sini, 3 dimension. Dan ini kita tidak akan elaborate terlalu panjang. Hanya saya ingin memperlihatkan aja bagaimana loop-nya, nestingnya bisa juga sampai ke 3 integer. Kita kasih nama 36. Oh iya, ada yang kelewat. Ini yang mesti 3. 1, 2, 3. Alright. Sama dengan new integer 1, 2, 3. Oke, dan kita akan tentukan ini ada 3, ini ada 4, ini ada 5. Alright. Kemudian kita akan bilang integer buat menghemat waktu dan tenaga dan ngetik-ngetik nggak ngulang-ulang di setiap dalam for-nya. Dikala saya mendeklar di sini, saya tidak perlu mendeklar lagi di dalam for. Ingat kemarin kita nulis for-nya itu mesti menyebutkan integer i sama dengan sekian. Oke. Kalau i-nya integer i sudah kita declare di sini, di luar dari itu, maka di sini tinggal kita assign value-nya saja. Oke, keadaan ini memungkinkan. Nanti ada tutorial dua tutorial lagi dari sekarang, itu kita akan bicara mengenai scope of variable. Bila mana di-declare di mana, maka scope-nya sampai mana. Itu sih hal simple, cuman perlu untuk kita ketahui ya, scope of variable. Sekarang kita lanjut ini aja dulu ya. I kita bilang less than 3, I plus plus. Boleh kita pakai angka langsung, boleh kita pakai length. Oke, boleh yang mana aja. Cuman umumnya kita menggunakan length. Karena kalau kita nggak tahu angka persisnya seperti begini, bisa saja. Lanjut, kemudian nesting loop-nya seperti begini yang kedua, sama kayak yang tadi, tapi ini ada tambahan satu lagi. C sama dengan 0, C kurang dari 4, C plus plus. Right, 4, K sama dengan 0, K kurang dari 5, less than 5, K plus plus. Oke, jadi ini ada 3 nestingnya seperti begini ya. Ini subnya, ini subnya ini. Alright. Kemudian kita akan panggil namanya 36. Nah, ini panjang. Kan ada I, J, dan K tentunya. Oke, sama dengan disebut adalah I dikali J dikali K. Right. Tutup ini tutup ini tutup ini. Hati-hati dengan kolom-kolom dengan kurung-kurung itu. Alright, sekarang kita mau print for I sama dengan 0. I kita sekarang gunakan length ya. Kalau tadi ini kita gunakan angka-angka, sekarang kita bisa gunakan length. Variasi aja. Lebih baik menggunakan length. 36 dot length. I plus plus
4 J sama dengan 0, J less than 3, 6, I dot length J plus. Yang ketiga 4 K sama dengan 0, K less than 3, 6, I J length. Kemudian K plus. Terakhir kita minta di print system of print kemudian 3, 6, I J K plus kasih spasi. Nah, kemudian kita di sini kita kasih sistem inline. Kemudian yang ini kita minta dikasih satu lagi line. Oke, dan kita bisa run programnya dan hasilnya seperti begini. Oke, yang pertama adalah dimension yang pertama ini, dimension yang kedua, dimension yang ketiga. Oke, jadi ini kita buat 3-dimensional array. Silahkan di copy paste ya, Anda kutak-kutik, seru kok ini. Baik, demikian, terima kasih. Tutorial yang akan datang kita akan bahas mengenai array list. Oke, array list adalah kelas dan punya metode-metode yang berbeda dengan arrays. Terima kasih, salam.